Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam pada teman-teman. Pada kali ini saya ingin membahas mengenai permasalahan ataupun aplikasi barisan dan deret aritmatika dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi permasalahan-permasalahan ini telah saya tumpahkan ke dalam 3 soal yang akan saya bahas pada kali ini. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Baik, soal yang pertama, teman-teman. Seorang penerjun payung di planet Tapops terjun dari ketinggian 1,5 km dari langit planet menuju permukaan planet. Diketahui penerjun tersebut terjun mulai dari kecepatan 0 meter per second. Kecepatan penerjun akan bertambah 2 meter per second setiap 1 detik. Penerjun akan membuka parasut pada detik ke-31. Maka, tentukan jarak penerjun dari permukaan planet ketika membuka parasut. Baik, dari soal diketahui ketinggian sang penerjun sebelum melompat untuk terjun itu 1,5 kilometer. Dan katanya dia itu berada diam sebelum dia terjun atau berada dengan kecepatan 0 meter per second sebelum ia terjun. Kemudian diketahui bahwa penerjun tersebut akan bertambah kecepatannya 2 meter per second setiap 1 detik, atau bisa kita katakan percepatannya atau penambahan kecepatannya itu 2 meter per second. Kemudian diketahui juga penerjun tersebut akan membuka parasut pada detik ke-31. Atau bisa kita bilang penerjun tersebut akan membuka parasutnya selama atau setelah 30 detik ia melompat. Maka tentukan jarak penerjun tersebut untuk membuka parasut. Itu untuk pertanyaannya. Baik, kita bisa temukan jawabannya dari penyelesaian tersebut. Pertama-tama kita harus mengidentifikasi nilai yang diketahui. U0 sama dengan 0 meter per second atau kecepatan awalnya dengan beda 2 meter per second, dan N atau banyak sukunya itu 30, dan ketinggian awalnya dari permukaan planet Tapops itu 1,5 km bisa kita konversikan ke dalam satuan meter, yaitu 1.500 meter. Dikarenakan kecepatan awal penerbangan 0 meter per second, maka kecepatan setelah 1 detik yaitu U1 atau A sama dengan 0. 0 tersebut menyatakan U0 atau kecepatan penerjun sebelum ia lompat atau terjun, dan 2 ditambah 2 yaitu bedanya meter per second, didapat 2 meter per second untuk U1 atau A-nya setelah 1 detik ia terjun. Baik, setelah itu kita dapat menentukan jarak yang ditempuh penerjun dengan rumus Sn aritmatika, yaitu Sn sama dengan N per 2 dikali 2A tambah N kurang 1 kali B tutup kurung. Substitusikan nilai-nilai yang telah kita identifikasi tadi ke persamaan Sn. Menjadi S30 sama dengan 30 per 2 kali 2 kali 2 tambah 30 kurang 1 kali 2. Didapatkan S30 930. Baik, setelah mendapatkan nilai Sn, kita dapat mencari jarak penerjun membuka parasut dari ketinggian permukaan planet Apops, yaitu H1 sebagai ketinggian sang penerjun dari planet tersebut setelah ia membuka parasut. Kemudian H0 itu dinyatakan sebagai tinggi penerjun pada awalnya, dan S30 hasil yang baru kita dapatkan tadi atau jarak yang telah ditempuh oleh sang penerjun. Maka H1 sama dengan 1.500 kurang 930 meter. Nah, maka ketinggian penerjun ketika ia membuka parasut ialah 570 meter, teman-teman. Kita masuk ke soal yang nomor 2, teman-teman. Pada tahun 5.795, seorang alien melewati planet Cinnamon. Diketahui alien tersebut tidak saja menjatuhkan senyawa kimia, dia tidak sengaja menjatuhkan senyawa kimia berbahaya. Ketika senyawa tersebut sampai ke permukaan planet Cinnamon, senyawa tersebut akan menghasilkan makhluk hidup baru yang yakni virus dadang MX.
Diketahui virus dadang MX akan bertambah 17 kali N organisme setiap seperempat abad. N dinyatakan sebagai virus pada generasi ke N. Diketahui bahwa virus dadang MX hanya bisa hidup selama 3/4 abad. Maka tentukan virus dadang MX pada awal Masehi ke-7. Nah, dari informasi soal, kita bisa mengidentifikasi beberapa komponen-komponen yang dapat membantu kita mencari solusi atau jawaban dari permasalahan ini. Langsung saja. Pertama-tama kita cari nilai N. Nah, 6.000 itu dinyatakan sebagai awal dari Masehi ke-7 atau setelah 6.000 tahun. Kemudian 5.795 itu dinyatakan sebagai lahirnya atau terciptanya virus dadang MX ini di planet Cinnamon tadi. Terus dibagi 25 ini menyatakan beda tiap generasi virus. Artinya kapan dia muncul, itu selama 25 tahun. Sehingga untuk mencari nilai N tersebut, atau ke generasi berapa virus dadang MX akan ada, kita bisa membaginya, yaitu hasil pengurangan atau selisih dari tahun yang ditanyakan dengan tahun awal, yaitu 2005 dibagi 25, hasilnya itu 5 sisa 5. Sisa 5. Next. Maka pada awal tahun Masehi ke-7 dinyatakan berada pada generasi 1+8, yang artinya 8 ini berapa lama virus dadang MX ini ada di planet Cinnamon ditambah dengan 1, yaitu pada generasi awal tadi, planet Cinnamon, di mana virus dadang MX tadi barusan tercipta. Sehingga kita bisa mengidentifikasi nilai yang kita ketahui. A-nya itu 1, B-nya itu 17. 17 tadi artinya 17N pertambahannya. Dan N1 didapatkan 9. Artinya kita mencari total jumlah virus dadang MX pada generasi 9 yang masih hidup. Dikarenakan virus hanya bertahan 3 generasi, maka virus tertua, yaitu N2, dinyatakan dalam N2 sama dengan N1 dikurang 3. Itu 9 kurang 3, yaitu generasi ke-6 yang tertua. Baik, oleh karena itu, virus-virus tersebut atau jumlah virus bisa kita hitung dengan rumus SN. Sebagai berikut, S9 dikurang S6 sama dengan N1/2 dikali 2 ditambah N kurang 1, N1 kurang 1 kali beda, dikurang N2/2 kali 2A tambah N2 kurang 1 dikali B tutup kurung kerawal lagi. Maka dari hasil tersebut, S9 kurang S6 kita dapatkan, maka total virus yang berada pada awal Masehi ke-7 sebanyak 360 virus. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 3 atau yang ketiga, soal terakhir. Profesor Ibrahim adalah seorang peneliti neuroscience. Ia sering menghabiskan waktunya di lab neurologi. Profesor Ibrahim pertama kali meneliti di laboratoriumnya selama 6,5 jam dalam sehari. Diketahui lama penelitian akan selalu bertambah 15 menit pada hari berikutnya. Profesor Ibrahim hanya akan libur pada tanggal yang menunjukkan bilangan prima. Anggap Profesor Ibrahim meneliti mulai tanggal 22 Januari 2024. Tentukan total jam kerja Profesor Ibrahim di laboratoriumnya sejak tanggal 29 Januari 2024 hingga 6 Maret 2024, teman-teman. Baik, pertama-tama kita harus tahu, teman-teman, kalau tahun 2024 itu merupakan tahun kabisat, di mana total harinya itu sejumlah 366 hari. Yang artinya pada bulan Februari itu bukan 28 hari isinya, tapi 29 hari. Ini efek karena rotasi matahari, teman-teman. Oleh karena itu, kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Pertama-tama, kita hitung banyak hari libur Prof. Ibrahim sesuai dengan bilangan prima. Tadi, atau dari soal tadi, kan dikatakan bahwa ia akan libur pada tanggal yang menunjukkan bilangan prima.
setelah kita identifikasi dan kita dapatkan bahwa Mr. Ibrahim itu akan libur pada tanggal 23, 29, 31 Januari, kemudian tanggal 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29 Februari, juga 2, 3, dan 5 Maret pada tahun 2024. Sehingga libur Profesor Ibrahim pada jelang hari tersebut atau jelang waktu tersebut yaitu sebanyak 16 hari libur. Kemudian kita dapat mencari hari kerja Mr. Ibrahim, di mana hari kerja itu adalah total hari yang ingin ditanyakan dikurang dengan hari libur, banyak hari libur Profesor Ibrahim. Hingga N sama dengan 45 dikurang 16 sama dengan 29, di mana N ini dinyatakan untuk hari kerja Profesor Ibrahim. N bisa dikatakan juga sebagai banyak suku pada permasalahan ini. Selanjutnya kita identifikasi nilai A dan B pada soal. Didapatkan bahwa A-nya sama dengan 6,5 dan B sama dengan 0,25. 0,25 merupakan konversi dari 15 menit dalam 1 jam atau seperempat atau 0,25. Jadi kita tuliskan dalam satuan jam pada permasalahan kali ini. Selanjutnya kita cari total jam Profesor Ibrahim dengan rumus SN. Di mana SN tersebut sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Ini merupakan rumus SN-nya. Selanjutnya kita substitusi nilai yang kita ketahui tadi, kita ketahui barusan, ke dalam persamaan SN tersebut. Maka S23 atau mohon maaf, sekali lagi, maka S29 didapatkan dengan hasil 290 dari hasil yang kita ketahui barusan. Kan 290. Nah, maka didapat bahwa total jam kerja Profesor Ibrahim dari tanggal 29 Januari 2024 hingga 6 Maret 2024 adalah selama 290 jam. Baik teman-teman, pada kali ini saya telah menyelesaikan presentasi saya atau pengerjaan soal saya. Jadi diharapkan beberapa contoh soal tersebut atau aplikasi yang telah saya buat dapat membantu teman-teman sekalian dalam menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan bilangan dan deret aritmatika. Jadi saya juga minta maaf kalau misalnya saya ada ngomong yang salah atau ucapan-ucapan yang tidak berkenan bagi teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan sekian dan terima kasih. Semoga materi ini membantu kita semua. Bye-bye.